Mereka semua mencontoh perilaku buruk Jokowi, pakai uang negara berjumlah fantastis. 10 nama tersangka kasus korupsi kereta api di Kemenhub. Kita bacain beritanya ya. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 10 tersangka terkait kasus dugaan suap di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA Kemenhub. Ke-10 orang itu ditetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara dan pemeriksaan intensif terhadap pihak yang diamankan dalam OTT operasi tangkap tangan di Semarang, Jakarta, dan Surabaya pada Selasa kemarin. Nah, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dengan menetapkan 10 tersangka, kata Wakil KPK Johannes Tana. Nah, ke-10 orang ditetapkan KPK tersebut, yaitu Direktur Prasarana Perkeretaapian yaitu Pak Harno Trimadi, PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, yaitu Bernard Hasibuan, Kepala BTB Jabateng Putu Samarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Valdiansah, dan PPK BTP Jabakbar Shito Pirjani Huta Barat. Waduh, ngeri banget. Karena ada dimainkan anggarannya, akhirnya jalan tuh berlubang dan sebagainya. Masyarakat yang mengalami kerugian. Sehingga apa? Akibatnya masyarakat kena begal, masyarakat tidak bisa merasakan kalau infrastruktur air minum yang bersih. Seolah-olah masyarakat saya melihat masyarakat tuh belum sadar saja. Nah, bagaimana kita mendorong agar masyarakat tuh sadar akan bahaya laten budaya korupsi? Nah, selain tadi ada semacam budaya dan lain sebagainya, ada juga yang berpendapat bahwa maraknya korupsi ini karena sistem negara yang keliru. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Bang Habib sendiri? Setujukah? Kalau saya mengatakan tidak ya, karena sistem kita tuh sudah mengatur sedemikian rupa, artinya sudah bagaimana konsep negara hukum ini sudah tertata dengan baik sistem pemerintahannya. Ya. Tapi kami berangkat lagi kembali, bahwasanya ini ada budaya laten yang benar-benar berbahaya dan itu tidak bisa terlacak. Menolak bahwa kereta cepat ya ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada Rp1 pun uang APBN akan masuk. Tapi pada kenyataannya masuk juga. Ya sudah, saya pikir yang jelas itu untuk demi Indonesia. Tapi kita terkejut adanya desakan dari pemerintah Cina pingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN. Saya pikir panjang lah ya. Kita selaku anak bangsa ya, orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang ya. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang. Dan memang amburadul semua, menteri dengan jabatan seabrek, dengan usia yang sudah sangat tua seperti itu, ya apa? Fokus kerjanya apa? Nggak jelas kan? Ini kabarnya juga dia mau ke Amerika, ketemu sama John Kerry apa siapa itu yang bagian lingkungan itu. John Kerry itu tidak punya kekuasaan apa-apa di pemerintahan Joe Biden ini, ya. Kalau zamannya Obama dulu, jadi masih Menteri Luar Negeri, dia peduli kepada lingkungan, masih ada. Sekarang ya, bahkan jarang sekali disebut dalam koran-koran atau platform berita nasional yang ada di Amerika sendiri, termasuk CNN Internasional, ya kan, Wall Street Journal dan macam-macam tidak ada gitu. Nggak tahu lah, ya gagal, banyak gagal, tetapi gayanya setengah mati ya. Ini menteri segala urusan tak mampu turunkan bunga pinjaman kereta cepat ya, kena batunya. Baru mulai sekarang, oh ternyata Luhut itu nggak ada apa-apanya, pantesan ya kan, lobby ke Tesla sama Elon Musk tuh ya nggak diapa-apain. Walaupun Luhut bisa bawa presiden, ya bisa lah bawa presiden, masa nggak bisa ya kan. Tapi Tesla kan tahu juga ini bukan siapa-siapa. Begitu Luhut pulang, dia malah investasi di Thailand, di Malaysia, di Cina sendiri. Sama sekali tidak pernah berbicara Indonesia. Tetapi juga kocak ya, masa Luhut ke Tesla malah bawa permen Kopiko. Memang akhirnya saham Kopiko di Indonesia naik gara-gara Elon Musk itu makan Kopiko gitu.
Tetapi ini kan ya etikanya nggak ada gitu. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah tempat terkait penyidikan dugaan suap, pembangunan dan juga pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2018-2022. Tempat yang digelar KPK yaitu kantor Kemenhub, kantor Ditjen Perkeretaapian, rumah kediaman para tersangka dan kantor pihak swasta yang menjadi rekan penggeledahan dilakukan tim penyidik KPK pada 21 April lalu. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menuturkan tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai barang bukti seperti sejumlah dokumen terkait proyek di Ditjen Perkeretaapian. Turut pula diamankan dalam rangkaian penggeledahan dimaksud bukti uang tunai dengan jumlah 1,8 miliar dan 274 dolar USD atau seluruhnya setara dengan 5,6 miliar, ujar Ali melalui keterangan tertulis. Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyampaikan pihaknya akan melakukan analisis dan penyitaan terhadap barang bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. Kami masih terus kumpulkan alat bukti di beberapa tempat lainnya yang perkembangannya akan disampaikan, ucap Ali. KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, Jawa, Sumatera, TA 2018-2022. 6 tersangka berperan sebagai penerima suap yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, PPK BTP Japteng Bernard Hasibuan, Kepala BTP Japteng Putu Samarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Japgar Sinto Prijiani Huta Barat. Sedangkan 4 tersangka selaku pemberian suap yaitu Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajarisma Muhammad atau Muhammad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023. Tim penyidik telah selesaikan laksana penggeledahan di wilayah Kota Semarang dengan 4 lokasi yang didatangi tersebut, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. KPK berhasil mengamankan dokumen uang tunai, falas, deposito hingga logam mulia usai menggeledah 4 lokasi tersebut. KPK memperkirakan total aset yang berhasil diamankan tersebut senilai miliaran rupiah. Uang hingga logam mulia ini diduga berkaitan dengan suap proyek kereta api. Ditemukan dan diamankan antara lain berupa dokumen, uang dalam bentuk rupiah, falas, deposito, dan logam mulia yang saat ini keseluruhan nilainya masih dihitung. Selanjutnya, analisis dan juga penyitaan akan dilakukan dari berikutnya. Bukti-bukti tersebut akan dikonfirmasi pada pihak yang dipanggil sebagai saksi, tuturnya. Ke-6 tersangka penerima suap yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian tengah. Kemudian PPK atau PPK Balai Pengelolaan Kereta Api Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, serta PPK BTP Jawa bagian Barat Sinto Prijani Huta Barat. Sementara itu 4 tersangka lainnya merupakan pihak atau pihak pemberi suap yakni Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajarisma Muhammad Hikmat, mantan Direktur PT KA Manajemen Properti, dan Yosep Ibrahim serta Vice Presiden PT KA Manajemen Propertindo Pak Jono. Dalam perkara ini 6 pejabat DJKA Kemenhub diduga telah menerima suap senilai 14,5 miliar terkait 4 proyek jalur kereta api di Indonesia. 4 proyek yang menjadi bancakan tersebut: PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Japgar Sinto Prijiani Huta Barat. Sedangkan 4 tersangka selaku pemberian suap yaitu Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajarisma Muhammad atau Muhammad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023. Tim penyidik telah selesaikan laksana penggeledahan di wilayah Kota Semarang dengan 4 lokasi yang didatangi tersebut, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. KPK berhasil mengamankan dokumen uang tunai, falas, deposito hingga logam mulia usai menggeledah 4 lokasi tersebut. KPK memperkirakan total aset yang berhasil diamankan tersebut senilai miliaran rupiah. Uang hingga logam mulia ini diduga berkaitan dengan suap proyek kereta api. Ditemukan dan diamankan antara lain berupa dokumen, uang dalam bentuk rupiah, falas, deposito, dan logam mulia yang saat ini keseluruhan nilainya masih dihitung. Selanjutnya, analisis dan juga penyitaan akan dilakukan dari berikutnya. Bukti-bukti tersebut akan dikonfirmasi pada pihak yang dipanggil sebagai saksi, tuturnya. Ke-6 tersangka penerima suap yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian tengah.
Kemudian BPK atau PPK Balai Pengelolaan Kereta Api Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Berkereta Apian Fadliansyah, serta PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Prijani Huta Barat. Sementara itu, 4 tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap, yakni Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita atau Fajarisma, Muhammad Hikmat, mantan Direktur PT KA Manajemen Properti, dan Yosep Ibrahim, serta Vice Presiden PT KA Manajemen Propertindo. Pak Jono, dalam perkara ini 6 pejabat DJKA Kemenhub diduga telah menerima suap senilai 14,5 miliar terkait 4 proyek jalur kereta api di Indonesia. 4 proyek yang menjadi bancakan tersebut